Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak hari ini saya ambil dari kitab Kejadian, pasal 25 ayat 29 sampai 34. Demikian bunyi firman Allah. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah rela kehilangan yang luar biasa demi yang biasa-biasa. Banyak orang yang rela kehilangan sesuatu yang luar biasa dan sangat berharga demi sesuatu yang biasa-biasa saja. Seperti contoh, banyak orang yang rela kehilangan Yesus demi laki-laki atau demi perempuan atau demi jodoh, atau juga demi harta kekayaan, demi jabatan, atau demi pangkat, dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang rela rumah tangganya mengalami kehancuran demi nafsu seksualnya. Ada juga yang rela kehilangan kesehatannya demi mengkonsumsi rokok, mengkonsumsi narkoba, dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang rela kehilangan uang demi membeli narkoba, membeli minuman keras, membeli rokok, dan sesuatu yang tidak berguna. Kalau kita memperhatikan dalam konteks ini, kita melihat Esau rela kehilangan hak kesulungan demi semangkuk kacang merah. Hak kesulungan merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh anak pertama atau anak sulung untuk mendapat warisan 2 kali lipat dari anak-anak lain. Hak kesulungan bagi bangsa lain mungkin tidak memiliki pengaruh yang terlalu penting. Namun tidak demikian dengan budaya bangsa Timur Tengah. Kalau kita memperhatikan di dalam Lukas pasal 2 ayat 23, di situ dikatakan, "Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah." Jadi anak laki-laki yang sulung itu merupakan anak yang istimewa dan harus dikuduskan bagi Allah. Kemudian kalau kita perhatikan dalam Yakobus 1 ayat 18, di situ dikatakan, "Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya." Jadi anak sulung itu diberi otoritas dari Allah terhadap semua ciptaannya. Jadi orang-orang percaya itu adalah digambarkan seperti anak-anak sulung di antara semua ciptaan Allah. Kalau kita memperhatikan dalam konteks ini, apa yang membuat Esau rela kehilangan yang luar biasa hanya karena sesuatu yang biasa-biasa? Di sini kita melihat bahwa karena Esau dikendalikan oleh nafsu cabul. Ibrani 12 ayat 16 di situ dikatakan, "Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan." Jadi sekali lagi dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Nah, nafsu adalah keinginan yang kuat dalam diri seseorang yang dikaitkan dengan nafsu seksual. Kalau dalam kata Ibrani, nafsu itu adalah nefesi, mengandung arti hasrat atau keinginan. Kalau dalam bahasa Yunaninya
epitumia, yang mengungkapkan keinginan kuat yang ada di dalam diri seseorang untuk mencapai atau untuk melakukan sesuatu. Mari kita perhatikan nasihat daripada Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, mari kita menikmati dan sungguh-sungguh memegang dan mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang Tuhan karuniakan kepada kita, terutama tentang keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang diberikan oleh Allah melalui harga yang mahal, yaitu pengorbanan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itulah sebabnya